bagaimana? Apakah ada yang bisa saya bantu? Ya Kak, perkenalkan nama saya Rizka Damayanti. Ya. Jadi saya ingin menceritakan keluh kesah saya. Ya. Jadi saya kan seorang pengajar, Kak, pendidik sekolah kan. Saya juga pengajar ngaji. Di samping itu saya juga mengurus anak-anak di asrama ya Kak. Jadi masalahnya tuh setiap saya pulang ngajar sekolah, pulang ngajar ngaji, terkadang saya merasa jengkel terhadap anak-anak. Meskipun mereka tuh terkadang tidak membuat kesalahan, karena keseringan mereka membuat kesalahan, jadi saya selalu jengkel gitu Kak. Gimana itu biar mengurangi rasa jengkel saya? Baik, di sini sebelum kita menyelesaikan permasalahan bersama-sama, jadi di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu proses konseling individual. Sebelumnya apakah Anda sudah tahu apa itu proses konseling individual? Belum Kak, saya belum pernah juga. Jadi di sini konseling individual itu adalah sebuah proses pemberian bantuan yang diberikan oleh seorang konselor kepada klien atau konseli. Jadi di sini tugas saya hanya memberikan solusi dan bantuan. Jadi tidak bisa menyelesaikan masalah. Jadi bukan saya yang bisa menyelesaikan masalah Anda, tapi Anda sendiri yang bisa menyelesaikan permasalahan Anda. Jadi harus diri Anda sendiri yang menyelesaikan permasalahan Anda. Di sini saya hanya membantu atau memberikan solusi untuk permasalahan Anda. Nah, sebelumnya diri Anda sendiri yang bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Oke. Apa yang sudah Anda lakukan kepada anak-anak tersebut gitu? Sejauh ini sih saya tuh sering kalau ada anak yang bermasalah gitu, biasanya saya tuh dengan cara yang lembut ke si anak itu. Jadi saya tuh biasanya mengedepankan si anak itu. Jadi saya sering mengajak ngobrol dia. Kenapa suka kayak gini kan di kamar nggak ganggu, kenapa gitu. Tapi kalau dia tuh terkadang mengulangi kesalahan terus meskipun saya sudah menasihati, jadi saya merasa jengkel sendiri kan. Ya. Lalu langkah kedepannya seperti apa yang ingin Anda lakukan untuk menyelesaikan permasalahan ini? Apa langkah apa yang ingin Anda ambil untuk menyelesaikan permasalahan ini, untuk menyelesaikan anak-anak yang susah diatur, yang susah diarahkan gitu? Kalau saya sih pengennya yang kayak dulu, kayak masih bersikap lembut pada anak-anak gitu kan. Tapi saya tuh bingung caranya tuh harus gimana lagi gitu. Nah, dilembutinnya apa harus gimana gitu. Jadi sini saya akan memberikan sedikit solusi tentang anak-anak yang susah atur. Jadi menurut saya anak-anak seumuran mereka tingkat SD itu ya memang masa-masanya sulit untuk diarahkan. Jadi kita itu harus mengedepankan sabar menghadapi mereka itu sabar. Jadi jangan bosan-bosan untuk menasihati mereka. Jadi kalau misalkan sehari dia melakukan kesalahan itu, kita sudah menasihatinya, sudah menegurnya. Jadi besoknya kita harus menasihati lagi. Jadi jangan ada bosan-bosannya untuk menasihati anak tersebut. Jangan ada rasa bosan, jangan ada rasa lelah gitu. Untuk anak yang sulit untuk diatur atau diarahkan. Jadi terus aja kita sebagai seorang pendidik kita harus berusaha sekuat dan semampu kita gitu menghadapi anak tersebut. Jadi sebelum kita kita harus melihat juga dari sisi keluarga dia seperti apa. Jadi kita harus mengetahui latar belakang keluarga dia seperti apa. Mungkin dia sulit atau bandel, susah diatur, nggak mau
belajar, susah untuk disuruh masuk kelas atau apa. Jadi kita harus melihat dulu faktor apa yang membuat si anak itu seperti itu gitu. Apakah dari faktor keluarganya, apakah dari teman-temannya, apa sih pengaruh teman-temannya, pertemanan dia gitu. Jadi kita lihat dari sisi tersebut. Jadi menurut saya sih eh, kalau misalkan ya menghadapi anak-anak seperti yang susah diatur gitu, jadi harus mengedepankan rasa sabar. Pertama sabar, kita terus usaha juga, jangan henti-hentinya kita usaha nasehatin atau um, nasehatin, arahkan dengan kelembutan, dengan sabar dan kasih sayang. Jadi kemudian yang terakhir jangan lupa untuk selipkan doa untuk anak tersebut di setiap doa kita. Baik, apakah ada yang perlu ditanyakan? Terima kasih atas sarannya. Terima kasih ya Kak. Ya.